Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar Kota Parepare bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasan. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pengurus Smart Learning and Character Center Kota Parepare resmi dilantik oleh Ketua PGRI Kota Parepare. Diharapkan kehadiran SLCC Parepare ini dapat meningkatkan dan memajukan pendidikan serta mendorong terwujudnya Smart City melalui bangku pendidikan. Sebanyak 29 orang guru milenial di semua jenjang pendidikan resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Smart Learning and Character Center atau SLCC Kota Parepare. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Parepare Makmur di Kafe Warna-Warni Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare beberapa waktu lalu. Makmur berharap dengan dilantiknya para pengurus SLCC Parepare dapat menjadi wadah berbagi dalam meningkatkan kompetensi para guru. Hari ini kami PGRI Kota Parepare itu membentuk lembaga kajian namanya SLCC, Smart Learning Character Center. Ini adalah lembaga yang menjadi semua pengurus kota kabupaten PGRI itu harus membentuk, karena itu adalah amanah dari pengurus besar untuk membentuk Smart Learning Character Center, di mana fokusnya Smart Learning Character Center ini adalah bagaimana optimalisasi penggunaan IT dalam pembelajaran, serta bagaimana SLCC ini bisa mendayagunakan IT atau membuat program-program dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Parepare ini. Ya, sebenarnya sudah lama kami pikirkan ini untuk membentuk ini, tetapi satu dan lain hal menyebabkan baru hari ini baru bisa terbentuk. Ini adalah kado teristimewa dari Hari Guru Nasional yang diadakan oleh PGRI Kota Parepare. Hari ini tadi kita sudah melakukan lomba-lomba dalam rangka Hari Guru, dan pelantikan dan pengukuhan pengurus LCC ini adalah kado terindah bagi pengurus kota PGRI Kota Parepare. Sementara Ketua SLCC Kota Parepare Tamrin berharap hadirnya SLCC di Parepare dapat meningkatkan dan memajukan pendidikan serta mendorong terwujudnya Smart City melalui bangku pendidikan yang menjadi salah satu visi dan misi Wali Kota Parepare. Jadi kami yang ada di pengurus SLCC itu memang sebelumnya itu telah beberapa kali melakukan kegiatan berbagi kepada guru-guru Kota Parepare, apalagi di masa pandemi secara daring, sehingga talenta-talenta yang ada guru Parepare itu kita coba wadahi, fasilitasi melalui SLCC ini, dengan berharap kedepannya kita bisa semakin menjawab lagi apa yang menjadi tantangan kebutuhan guru, satuan pendidikan dan peserta didik kita di Kota Parepare, tentunya dengan meningkatkan proses pembelajaran, penguatan karakter dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, kerja kolaborasi dan sinergitas dibutuhkan dari guru-guru milenial ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Operasi Zebra tahun 2021 yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare menurunkan badut zebra untuk mengedukasi masyarakat tertib lalu lintas dan juga untuk menghimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang tertib, mereka akan diberikan coklat yang enak dari sang badut zebra ini. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Lucu dan menghibur. Inilah ia badut zebra yang menemani polisi Satuan Lalu Lintas Polres Parepare dalam operasi zebra tahun 2021 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Badut ini sebagai bentuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tertib lalu lintas dan mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Dalam operasi ini juga, polisi membagikan masker bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker. Bagi yang tertib dan taat protokol kesehatan, maka akan diberikan bingkisan coklat dari sang badut zebra ini. Ini kita laksanakan di depan patung Ainun bersama dengan anggota dengan cara kita menurunkan badut berupa zebra, kemudian kita membagi masker bagi pelanggar atau bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, dan juga kita memberikan hadiah berupa coklat bagi pengendara yang sudah tertib dan kemudian memakai masker. Jadi badut zebra ini kita sengaja turunkan ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sedangkan badut saja sudah bisa tertib menggunakan masker dan juga merupakan contoh bagi pengendara di jalan dan masyarakat bahwa saat ini masih masa pandemi dan harus tetap tertib protokol kesehatan untuk menggunakan masker, dan juga kita himbau untuk tetap tertib berlalu lintas agar tetap selamat di jalan. Operasi Zebra tahun 2021 memang berbeda dari operasi tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada penindakan, namun hanya lebih fokus ke himbauan kepada masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 terus gencar dalam rangka memenuhi target herd immunity. Polres Parepare menggelar vaksinasi COVID-19 di Sekolah Madrasah Alia Negeri 2 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polres Parepare kembali menggelar vaksinasi COVID-19 di Mandua Kota Parepare. Vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar disambut antusias oleh sejumlah pelajar di sekolah tersebut. Antusias para pelajar mengantri untuk mendapatkan vaksinasi yang digelar di Aula Mandua Kota Parepare. Polres Parepare menggelar vaksinasi bagi kalangan pelajar untuk jenis vaksin Sinovac pada dosis pertama dan dosis kedua. Sementara itu, Kaur Dokes Polres Parepare Aibda Bese Fatmawati mengatakan, sedikitnya ada 12 vial vaksin disiapkan dengan jumlah sasaran 120 orang. Tingginya minat pelajar untuk mendapatkan vaksinasi karena menjadi hal wajib untuk mengikuti pertemuan tatap muka terbatas atau PTM. Kami melaksanakan vaksinasi di sekolah Mandua ini. Sasaran untuk ini hari sekitar 120. Sekarang masih berlangsung vaksin. Pertama yang terpakai baru 60 dosis. Untuk jenis vaksin apa? Jenis vaksin yang kami pakai untuk saat ini masih jenis Sinovac. Dosis pertama atau dosis kedua? Untuk ini hari kami terima dosis pertama dan dosis kedua kami semua layani. Mandua Kota Parepare yang telah menggelar PTM selama sebulan mewajibkan seluruh siswanya untuk menjalani vaksinasi sebagai kewajiban sekolah. Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, jumlah persentase vaksinasi di sekolahnya telah mencapai 80% dari jumlah siswa kurang lebih 500 orang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kiai Haji Raden Ahmad Effendi yang merupakan founder komunitas pendakwah keren melakukan roadshow ke sejumlah daerah, salah satunya Kota Parepare. Pada kesempatan ini beliau melakukan kunjungan ke Masjid Kapal Munzalan. Koordinator Komunitas Pendakwah Keren atau KPK Kota Parepare Zulfajar Najib Haddade mendampingi founder KPK Kiai Haji Raden Ahmad Affandi menggelar roadshow dakwah di Kota Parepare selama 2 hari. KPK merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh sejumlah pendakwah milenial sebagai founder KPK yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Affandi. Founder KPK Kiai Haji Raden Ahmad Affandi berkesempatan menggelar roadshow dakwah 2 hari di Kota Parepare dengan agenda menggelar kajian bisnis, menghadiri tausiah, mengunjungi makam-makam pemuka agama, serta memberikan ceramah maulid. Salah satunya menyambangi Masjid Kapal Munzalan untuk memberikan tausiah kepada jamaah yang berada di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
Zulfajar Najib Haddad selaku koordinator KPK Parepare menyampaikan rasa bersyukurnya atas Kota Parepare menjadi salah satu tempat roadshow founder KPK Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Kami sangat bersyukur karena founder pendiri dari komunitas pendakwah keren ini menyambangi atau roadshow dakwah ke beberapa titik wilayah zona di Sulawesi Selatan pada khususnya, dan alhamdulillah beliau sempat menyambangi di Kota Parepare. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan dalam perjalanan dakwahnya ini insya Allah bisa memberikan nilai-nilai manfaat terhadap umat, dan insya Allah mudah-mudahan komunitas pendakwah kalian ini kedepannya semakin memberikan kehangatan, memberikan nilai-nilai religius di tengah-tengah masyarakat di Kota Parepare pada khususnya insya Allah. Dakwah beliau dari Masjid Al-Irsyad untuk kuliah subuh, kemudian juga dilanjut dengan kajian bisnis, kemudian di sore harinya kita menyambangi kapal Munzalan, dan insya Allah sebentar malam kami langsung mengantarkan beliau di Kabupaten Sidrap untuk melakukan lagi roadshow dakwah. Selain agenda tausiah, founder KPK Kiai Haji Raden Ahmad Afandi juga mengunjungi makam-makam para ulama, khususnya di Sulawesi Selatan. Komunitas pendakwah keren yang bertagline Ikhlas Ruhnya Dakwah telah memiliki beberapa zona di Indonesia, yaitu Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pada sidang paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare, 4 fraksi dari DPRD menyetujui Ranperda APBD tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi perda. Empat fraksi dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare sepakat untuk menerima rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut terungkap pada sidang paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaad APMSI pada Rabu 24 November 2021. Yang terhormat Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang kami hormati Wali Kota Parepare dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, yang saya hormati para asisten, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, Lurah, baik yang hadir pada tempat ruang paripurna ini maupun yang hadir lewat virtual, serta hadirin dan hadirat yang sama kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda adalah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2022. 4 fraksi yang menyetujui, yakni Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia atau Fakar Indonesia oleh juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam pembicaraan tingkat pertama antara Wali Kota dan DPRD Kota Parepare. Untuk itu, atas nama Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah mengikuti dan membahas Ranperda APBD tahun anggaran 2022 dalam pembicaraan tingkat pertama bersama DPRD Kota Parepare. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebelum fraksi kami menyampaikan keputusan akhir terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2022, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, pola anggaran dalam menyusun Ranperda APBD tahun anggaran 2022
tentu berorientasi pada anggaran berbasis kinerja sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Partai Golkar disampaikan oleh juru bicaranya Haji Sulaiman SE. Dalam kesempatan ini fraksi kami mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan komisi-komisi Kota Parepare yang telah menjalankan tugas menyelesaikan pembahasan RAPBD 2022 ini dengan baik. Terharap semua kerja keras, cerdas bisa muara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare melalui pelaksanaan APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan, segala instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah APBD selain memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah yang juga merupakan suatu urgen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena itu APBD memiliki fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas yang mampu memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Haji Bambang Nasir. Pembahasan APBD Kota Parepare tentang APBD tahun anggaran 2022 ini merupakan salah satu wujud dari fungsi DPRD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Mencermati dan berdasarkan laporan anggota Badan Anggaran dan fraksi Partai Demokrat bahwa perjuangan teman-teman Badan Anggaran untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat telah termuat dan terakomodir dalam RAPBD tahun anggaran 2022. Antara lain, 1. Diakomodirnya penganggaran TPP bagi SN. 2. Diakomodirnya tambahan anggaran untuk insentif bagi guru mengaji di TPA dan guru mengaji di kampung. 3. Tersupport anggaran untuk home base PSM untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Tambahan anggaran untuk Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 5. Tambahan anggaran untuk Institut Teknologi B.J. Habibie ITBH. 6. Tambahan anggaran untuk BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan lain-lain. Sebagai komitmen tersebut, maka fraksi Partai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebelum saya menutup pendapat Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Namri Nasir. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kami. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan pula kepada rekan-rekan anggota DPRD Kota Parepare serta Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan serta telah melakukan pencermatan terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah melalui hasil pembahasan dan pencermatan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda anggaran pendapatan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2022, maka hari ini Rabu tanggal 24 November 2021, fraksi Persatuan Bintang Demokrasi Kota Parepare menyetujui Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kota Parepare tentang tahun anggaran 2022 untuk menjadi
Perda dalam persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dengan Wali Kota Parepare. Adapun fraksi yang menyatakan menolak, yakni fraksi Nasdem, sementara fraksi Gerindra tidak menyatakan pendapat pada rapat paripurna tersebut. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, maraknya keluhan masyarakat terkait kurang tertibnya kendaraan bermuatan berat, Dinas Perhubungan Kota Parepare kembali menggelar operasi penegakan hukum yang akan berlangsung selama sepekan ke depan. Dinas Perhubungan Kota Parepare terus menggelar operasi rutin penegakan hukum kepada para pengguna jalan. Operasi rutin ini berupa pemeriksaan kendaraan angkutan umum maupun barang dengan melibatkan jajaran Satlantas Polres Parepare di Jalan Bomas TP Lumpue pada Kamis 25 November 2021. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SS TPMSI mengatakan operasi penegakan hukum pemeriksaan kendaraan ini akan dilaksanakan selama sepekan untuk meminimalisir pelanggaran terkait dengan kelayakan dan keselamatan angkutan jalan. Dan insya Allah operasi penertiban kita laksanakan selama sepekan ya, untuk meminimalisir pelanggaran terkait dengan kelayakan dan keselamatan angkutan jalan. Tapi Pak Kadis bisa. Ia juga menambahkan dengan adanya operasi ini sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait adanya kendaraan dengan tonase yang cukup berat untuk ditertibkan karena bisa mengakibatkan kerusakan jalan. Mantan Kepala Dinas Kominfo ini berharap para pengguna jalan baik angkutan umum maupun angkutan barang untuk memuat muatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, karena semua ini untuk kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare memberikan hadiah bagi para pemenang video kreativitas guru yang merupakan video pembelajaran inovatif bagi guru-guru yang ada di Kota Parepare. Lomba ini sendiri adalah salah satu rangkaian dari peringatan Hari Guru Nasional. Memeriahkan Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare memberikan hadiah bagi guru. Sebelumnya, Disdikbud mengadakan lomba video pembelajaran inovatif bagi guru-guru yang ada di Kota Parepare. Ajang tersebut dilakukan untuk menunjukkan prestasi dan kompetensi guru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris mengharapkan dalam kondisi pandemi saat ini, guru mesti menguasai IT agar tak hanya mengetahui pembelajaran luring saja, tapi pembelajaran daring tetap diterapkan dan pemanfaatan video pembelajaran semakin berkembang. Kompetensinya di bidang IT khususnya video pembelajaran dengan pembuatan video pembelajaran. Hari ini penyerahan 10 besar, 5 besar SD, 5 besar SD dan 5 besar SMP yang menjadi hari terbaik dari para lomba tersebut. Kita harapkan memang sekarang kan dalam kondisi pandemi ini kan memang guru tertantang untuk menguasai karena kita masih terapkan bahkan sampai sekarang kan penerapan pembelajaran tatap muka itu kan masih dibarengi 50% dengan pembelajaran daring kan. Berarti pemanfaatan video pembelajaran sangat dibutuhkan. Dan hari ini adalah merupakan lomba, jadi outputnya ini nanti video pembelajaran 5 besar di SD dan 5 besar di SMP itu akan kami buat saudara agar guru-guru yang kebetulan bersesuaian dengan materi dengan video itu dia gunakan untuk bentuk apresiasi terhadap guru-guru yang telah memberikan prestasinya yang terbaik untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui. Adapun pemenang lomba untuk SD yakni juara 1 SD 54, juara 2 SD 71, juara 3 SD 5, harapan 1 SD 30, dan harapan 2 SD 33. Sedangkan pemenang tingkat SMP yakni juara 1 SMP 2, juara 2 SMP 2, juara 3 SMP 4, harapan 1 SMP 2, dan harapan 2 SMP 10. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
80 pejabat eselon 3 pemerintah Kota Parepare mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang mengharuskan pejabat administrator untuk menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK atau menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sebanyak 80 pejabat eselon 3 pemerintah Kota Parepare mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Hal itu berkenaan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang mengharuskan pejabat administrator dalam hal ini kepala bidang untuk bisa lulus ujian sertifikasi barang dan jasa yang pelatihannya digelar selama sepekan di ruang data Setdako Parepare. Sekretaris BKPSDMD Kota Parepare Adriani Idrus mengatakan, tugas dan fungsi kepala bidang kini sedikit kompleks. Kepala bidang saat ini harus menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK atau menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam pelatihan ini menurutnya para kepala bidang diharapkan bisa menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin dan lebih memahami mengetahui terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77. Ada kata pejabat pelaksana teknis kegiatan itu dari dulu sudah ada. Ya, dari dulu sudah ada. Hanya ini dilakukan pembatasan kewenangan khusus atau pemberian kewenangan khusus diberikan kepada pejabat administrator atau eselon 3. Nah, itu jadi supaya pekerjaan-pekerjaan tugas dan fungsi kepala bidang itu tercover dari atas sampai ke bawah, tidak bergeser lagi ke kanan ke kiri atau tidak bergeser ke kepala bidang-bidang yang lain. Kan dulu-dulunya itu PPTK atau PPK itu bisa kita pakai dari bidang yang lain ya, bahkan bisa kita pakai dari SKPD yang lain. Nanti dengan adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, PPTK itu tanggung jawabnya bidang itu, tidak lagi tuh staf atau kepala seksi yang menjadi PPTK untuk bidang yang lain. Maksimalkan sesuai petunjuk pimpinan bahwa maksimalkan semua kepala bidang itu harus mengetahui tentang peraturan pengadaan barang dan jasa Perpres nomor 16 dan 12 tahun 2012. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.